Hai guys, jumpa lagi sama aku. Jangan bosan-bosan lihat video aku. Oke guys, aku mau bahas ini. Kak Seto usul tahanan rumah untuk istri Sambo karena punya anak bayi. He is Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus yang menimpa keluarga Ferdy Sambo, Irjen Polisi yang hari ini ditetapkan menjadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua, yaitu ajudannya sendiri. Yang menariknya teman-teman, ternyata Ferdy Sambo tidak bekerja sendiri, tetapi ada peran istri Ferdy Sambo, yaitu Ibu Putri Chandrawati. Dan akhirnya Ibu Putri sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun demikian, kemarin dalam pemeriksaan Ibu Putri tidak ditahan. Artinya Ibu Putri boleh pulang. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sorotan publik teman-teman, mempertanyakan kenapa Ibu PC yang sudah menjadi tersangka kok tidak ditahan. Padahal kasus ini adalah kasus yang hukumannya cukup berat. Melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56, itu hukumannya maksimal hukuman mati. Kemudian bisa juga hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Artinya kalau kita melihat ini ancaman hukumannya cukup berat. Tetapi kenapa ini tidak ditahan? Bahkan teman-teman, ada seorang penggiat anak teman-teman yang bernama Kak Seto itu malah mengusulkan agar Ibu PC itu ditahan di rumah. Karena Ibu PC punya anak, punya tanggungan, punya bayi yang masih usia 1,5 tahun. Nah, ini mengusulkan supaya Ibu PC ini ditahan di rumah. Ini sekedar usulan teman-teman, tetapi kita juga tidak tahu apa yang akan diputuskan penyidik nanti, karena menahan orang atau tidak menahan orang ini kewenangan dari penyidik Polri. Tetapi walaupun demikian, ada suara masyarakat yang ini berbeda dengan cara pandang dari Kak Seto. Dan ini akhirnya juga mendapat respon dari publik, dari masyarakat. Kenapa Ibu PC kok tidak ditahan? Kali ini teman-teman, ada seorang emak-emak yang juga punya pandangan lain, tidak sama seperti dengan Kak Seto. Coba kita lihat videonya teman-teman. Hai guys, jumpa lagi sama aku. Jangan bosan-bosan lihat video aku. Oke guys, aku mau bahas ini. Kak Seto usul tahanan rumah untuk istri Sambo karena punya anak bayi. He is Kak Seto. Everybody know him. He is very famous in Indonesia. Him. Not me. Me is Mak Gibah. He is Kak Seto. Oke? So, Kak Seto, mudah-mudahan video saya lewat di beranda Anda, karena saya tahu Anda juga punya aplikasi ini, ya. Oke. Kak Seto, do you still remember last year, ya? Ada salah satu selebritis, ya, yang sekarang sudah almarhumah, yang berinisial V, ya. Pada saat itu beliau juga masuk di dalam penjara dan beliau meninggalkan seorang bayi. Kenapa Anda tidak mempertahankan atau mengusulkan tahanan rumah untuk almarhumah pada saat itu? Kenapa Anda tidak menjadi garda ke depan untuk almarhumah supaya almarhumah menjadi tahanan rumah? Karena pada saat itu almarhumah juga mempunyai seorang bayi. Where are you? Where are you before, ya? Di saat ya almarhumah mempunyai masalah itu. Where are you? Can you explain to me? Can you give me reason? Why? And where are you? And number two, ya, banyak di luar sana, so many in outside, ya, wanita yang di dalam penjara dia meninggalkan anaknya, balitanya atau bayinya. Kenapa Anda tidak mengusulkan juga untuk menjadi tahanan rumah
supaya ibu-ibu yang di dalam penjara itu bisa bersama dengan bayinya atau balitanya. Can you give me reason? Can you explain to me too? And number 3, and then ujuk-ujuk tiba-tiba Anda nongol, Anda muncul menjadi garda ke depan untuk mengusulkan tahanan rumah untuk istri Sambo karena punya anak bayi. Why? Why? What's wrong with you? Can you explain to me? Can you give me reason? Why? Why you tiba-tiba ujuk-ujuk Anda menjadi garda ke depan untuk usul tahanan rumah untuk istri Sambo? Are you okay? Please, give me reason and explain to me. Itu teman-teman, ada seorang emak-emak yang memprotes terkait usulan dari Kak Seto, di mana Kak Seto itu mengusulkan agar istri Ferdy Sambo itu ditahan di rumah karena istri Ferdy Sambo punya tanggungan anak. Dan inilah yang diprotes oleh emak-emak tadi teman-teman. Karena ada kasus yang serupa, ada seorang ibu yang terkena kasus pidana, itu harus ditahan. Padahal dia punya anak teman-teman. Tetapi ini ditahan. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman. Makanya ini mendapat protes dari banyak kalangan, terutama emak-emak teman-teman. Karena kalau kita bicara hukum itu katanya equality before the law. Artinya hukum itu sama setiap warga negara Indonesia, sama di mata hukum. Padahal di luar sana ada emak-emak, ada ibu-ibu yang juga terkena kasus hukum, tetapi juga harus ditahan di rutan tahanan negara. Inilah yang mencoba untuk dipertanyakan oleh emak-emak tadi teman-teman. Namun kalau kita melihat, sebenarnya ada seorang ibu juga yang kemarin pernah menjadi ditahan dan sudah menjadi tersangka, yaitu Nikita Mirzani teman-teman. Itu juga pernah ditahan di Kapolres Serang Kota teman-teman, terkait kasus Undang-Undang ITE. Itu ditahan semalam, setelah itu dilepas kembali. Ada alasan dari pihak kepolisian karena Nikita Mirzani itu punya tanggungan anak-anak teman-teman. Ada 3 anak yang menjadi tanggungan Nikita Mirzani, sehingga Nikita itu dilepas. Tetapi Nikita harus lapor tiap 1 minggu sekali terkait kasus yang ia alami teman-teman. Nah kalau kita melihat ini semua teman-teman, berarti ada case, ada kasus lain yang juga dialami oleh seorang ibu yang harus berurusan dengan tahanan. Seperti yang dialami Nikita Mirzani, ternyata ditahan semalam, setelah itu dilepas, alasannya punya tanggungan anak. Nah, bisa mungkin teman-teman, Ibu PC, Putri Chandrawati, ini bisa mungkin juga bisa ditahan di luar atau di rumah, karena punya anak masih 1,5 tahun. Tetapi, kalau Ibu PC ditahan di rumah, maka ini akan terjadi ketidakadilan. Karena di luar sana, sebelum Ibu PC juga ada seorang ibu-ibu yang harus dipenjara karena kasus pidana. Padahal ibu itu punya tanggungan keluarga, punya tanggungan anak yang harus dibina, harus dibimbing, tetapi harus menjalani hukuman di dalam penjara. Nah, kalau seperti ini teman-teman, maka publik akan menilai di mana letak keadilan. Karena itu, Ibu PC mestinya harus ditahan. Karena ancaman pidana untuk Ibu PC ini cukup berat, yaitu maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Tetapi yang terjadi hari ini, Ibu PC belum ditahan. Dan kalau kita melihat teman-teman, sebelumnya Ibu PC itu juga diperiksa oleh LPSK. Ketika ditanya oleh LPSK terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua, dia selalu mengatakan, aku malu mbak, saya malu mbak, saya malu. Artinya dia malu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita teman-teman, kenapa dia mesti malu? Padahal ini kasus pidana, menghilangkan nyawa orang. Nah, ini berarti Ibu PC tidak kooperatif. Demikian juga dari Komnas HAM teman-teman, ketika Komnas HAM memeriksa, ini juga tidak kooperatif dari Ibu PC. Nah, dengan tidak kooperatif itu, maka seyogianya Ibu PC itu ditahan. Tetapi toh nyatanya hari ini juga belum ditahan Ibu PC.
Dan kalau kita lihat teman-teman kemarin dalam pemeriksaan, Ibu PJ ini dia masih bersikukuh bahwa dirinya itu korban pelecehan seksual. Padahal ketika kasus yang dilaporkan di Duren 3 itu sudah di SP3, sudah dihentikan oleh pihak kepolisian karena setelah dilakukan gelar perkara ternyata tidak ada peristiwa pidana. Tetapi Ibu PJ tetap bersikukuh bahwa dia korban dari asusila atau pelecehan seksual. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh menurut saya dari Ibu PJ. Padahal pihak kepolisian sudah memeriksa, menyelidiki, gelar perkara, dan hasilnya tidak ada perbuatan yang melawan hukum terkait pelecehan seksual. Artinya tidak ada peristiwa pidana. Tapi lagi-lagi teman-teman, Ibu PJ tetap bersikukuh bahwa dia adalah korban pelecehan. Demikian juga yang ada di Magelang. Ini sama teman-teman. Intinya Ibu PJ adalah sebagai korban pelecehan seksual. Ini teman-teman yang menjadi PR bagi pihak kepolisian untuk membongkar lebih dalam terkait apa yang disampaikan Ibu PJ. Apakah dia berkata jujur atau sebaliknya dia berkata bohong. Karena awalnya teman-teman skenario tembak-menembak, kemudian pelecehan itu tidak terbukti di Duren 3. Tetapi sekarang beralih ke Magelang. Jadi mengalihkan peristiwa pidana yang ada di Magelang. Padahal sejak awal ini tidak dilaporkan peristiwa di Magelang. Tetapi setelah gagal skenario di Duren 3 kemudian muncul yaitu peristiwa pidana katanya yang ada di Magelang. Karena Ferdy Sambo itu mendapat laporan dari Ibu PJ. Katanya Brigadir Joshua itu melakukan atau melukai harkat dan martabat keluarga dari Ferdy Sambo. Tetapi itu pun dari pihak kepolisian sampai hari ini belum menemukan dua alat bukti terkait apa yang disampaikan Ibu PJ. Dua alat bukti itu yang pertama adalah kesaksian. Ada saksi. Oke, katakanlah sekarang ada saksi yaitu Kuat Ma'ruf, KM. Tetapi harus didukung dengan alat bukti lain teman-teman. Misalkan CCTV. Kalau CCTV itu tidak ada atau alat bukti lain tidak ada, maka akan sama hasilnya. Akan di SP3 atau dihentikan. Karena saya pikir kali ini kepolisian akan lebih teliti mencermati terkait laporan kesaksian yang disampaikan Ibu PJ. Karena kesaksian tersebut adalah bisa jadi untuk membela diri agar hukumannya tidak berat atau dia melakukan kebohongan publik lagi. Ini yang harus dicermati dari Ibu PJ. Nah, demikian juga teman-teman dari pihak keluarga Brigadir Joshua maupun pihak pengacara tidak percaya kalau Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan kepada tuannya sendiri, kepada bosnya sendiri, kepada atasannya sendiri. Karena Brigadir Joshua itu kan sebagai ajudan, sebagai orang yang membantu keluarga dari Ferdy Sambo. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, Brigadir Joshua itu pernah menyetrika pakaian dari anak-anak Ferdy Sambo. Padahal dia itu polisi. Dia itu ajudan. Apakah tugas ajudan atau tugas polisi itu menyetrika baju? Ini kan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tetapi dengan tewasnya Brigadir Joshua, kita juga bertanya-tanya teman-teman terkait kebaikan yang selama ini ditunjukkan oleh keluarga Ferdy Sambo kepada Brigadir Joshua. Kenapa harus membunuh Brigadir Joshua? Dan kenapa pula dugaannya teman-teman, karena keterangan dari PJ, dan kenapa pula Brigadir Joshua itu kok melecehkan Ibu Putri? Padahal dia ajudan, dia anak buah. Mengapa dia berani melakukan itu? Itu kalau saya pikir sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir Joshua. Karena apa teman-teman? Namanya pelecehan seksual itu harus ada bukti, harus ada saksi, kemudian ada relasi kuasa. Artinya relasi kuasa itu orang yang berkuasa. Padahal kalau kita lihat yang berkuasa di sini justru Ibu PJ. Kemudian Ferdy Sambo itu lebih kuasa karena Brigadir J itu bawaan dan jauh tingkatan kepolisian daripada Ferdy Sambo. Yang lebih berkuasa di sini adalah Ferdy Sambo, Ibu Putri itu lebih berkuasa. Sementara Brigadir Joshua itu di bawah, posisinya itu lemah. Tetapi kenapa kok dia melakukan upaya pelecehan seksual? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Relasi kuasanya itu di mana? Brigadir Joshua kepada
Ibu Putri Chandrawati. Katanya kemarin menurut kesaksian M. Kuat teman-teman bahwa Brigadir J itu akan melakukan membopong, membawa Putri Chandrawati yang sedang tidur di sofa mau dibopong ke kamar. Dan ini kepergok oleh M. Kuat. Katanya kan seperti itu. Nah, saya pikir apakah itu mungkin dilakukan oleh Brigadir Joshua? Karena Brigadir Joshua itu adalah bawahan teman-teman. Dia hanya melakukan atas perintah. Dan dia katakan mesti siap, siap dan siap. Kan begitu. Tetapi ini melakukan sesuatu yang tidak prosedural. Apa mungkin dilakukan oleh seorang ajudan dari Ferdy Sambo? Dan inilah yang akhirnya kita menjadi bertanya-tanya lagi teman-teman. Apakah benar yang disampaikan Ibu PC dalam pemeriksaan kemarin? Nah teman-teman, kita akan lihat episode-episode berikutnya terkait kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi, apa motifnya, kenapa Ferdy Sambo melakukan atau menyuruh orang membunuh kepada Brigadir Joshua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.